Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Pamulang. Kami sangat senang bisa mendampingi teman-teman dalam mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa. Perkenalkan, saya Riza Putri Alburda, Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Mahasiswa Internasional. Di zaman sekarang, informasi bergerak sangat cepat dan perubahan terjadi terus-menerus. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memiliki kemampuan berpikir kritis. Dengan berpikir kritis, teman-teman bisa lebih baik dalam memahami materi perkuliahan, bukan hanya sekedar menghafal. Tidak hanya itu, sifat kritis juga penting untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang penuh tantangan. Dengan kemampuan ini, teman-teman akan lebih mudah menemukan solusi dari masalah, berpikir secara logis dan membuat keputusan yang tepat. Cobalah untuk mulai mempertanyakan informasi yang teman-teman terima, mencari sudut pandang lain, serta tidak takut berdiskusi. Ini menjadi langkah awal menjadi mahasiswa yang unggul dan siap bersaing di dunia kerja. Sifat kritis sangat penting karena membantu teman-teman melihat informasi secara lebih luas dan mendalam. Dengan kemampuan ini, teman-teman dapat menganalisis data secara objektif, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, serta membuat opini yang kuat berdasarkan fakta. Ada beberapa manfaat dari berpikir kritis yang dapat menunjang keberhasilan teman-teman. 1. Pemahaman mendalam dengan berpikir kritis. Teman-teman tidak hanya menerima materi begitu saja, tapi paham esensinya secara lebih mendalam. Ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. 2. Kemampuan menyelesaikan masalah dunia kerja nanti penuh dengan tantangan. Berpikir kritis melatih teman-teman untuk menganalisis masalah dengan jeli dan menemukan solusi yang tepat. 3. Pengambilan keputusan yang bijak dengan informasi yang telah dianalisis dengan baik mampu membuat teman-teman membuat keputusan lebih tepat dan tidak gegabah. 4. Komunikasi yang efektif berpikir kritis juga membantu menyusun argumen yang jelas, padat, dan mudah dipahami. Ini sangat penting saat berdiskusi ataupun menyampaikan ide. Berpikir kritis merupakan proses berpikir secara mendalam yang melibatkan kemampuan analisis, menafsirkan dan mengevaluasi informasi untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan logis. Proses ini sangat penting bagi mahasiswa agar tidak mudah menerima informasi begitu saja, tetapi dapat memahami dan mengolahnya dengan bijak. Adapun 3 karakter utama dalam berpikir kritis. Yang pertama, analisis. Analisis berarti memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk menemukan pola atau hubungan yang tersembunyi. Contohnya, ketika membaca berita, teman-teman perlu memilah fakta dan opini yang ada. 2. Interpretasi. Interpretasi adalah memberikan makna pada informasi yang teman-teman terima dan mencari hubungan antar informasi. Misalnya, saat menghubungkan teori dengan perkuliahan dengan kasus nyata yang sedang terjadi. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi berarti menilai apakah informasi tersebut akurat, dapat dipercaya, atau relevan dengan kebutuhan. Ini penting agar teman-teman tidak terjebak pada informasi yang menyesatkan. Dengan menguasai ketiga proses ini, teman-teman akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam studi maupun dunia kerja nanti. Mahasiswa yang memiliki sifat kritis tidak akan mudah percaya pada informasi yang diterima begitu saja. Mereka mampu menganalisis informasi secara teliti dan juga objektif melalui 4 langkah berikut. Yang pertama, identifikasi sumber langkah pertama. Memastikan sumber informasi yang digunakan dapat dipercaya dan relevan. Penting untuk menilai apakah informasi tersebut berasal dari pihak yang memiliki kredibilitas tinggi. Kedua, evaluasi keakuratan. Setelah sumbernya diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memeriksa fakta dan data yang disajikan. Pastikan informasi tersebut benar dan tidak mengandung kekeliruan. Yang ketiga, mencari bukti. Jangan hanya bergantung pada satu sumber, cari bukti tambahan yang bisa mendukung atau menguji kebenaran informasi tersebut. Keempat, kesimpulan. Terakhir nih, tarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dievaluasi. Kesimpulan yang baik harus objektif dan didukung oleh bukti yang kuat. Dengan memahami dan menerapkan proses ini, teman-teman akan menjadi mahasiswa yang mampu memilah informasi secara bijak, tidak mudah terjebak dalam informasi yang salah atau menyesatkan. Mahasiswa yang memiliki sifat kritis tidak hanya mampu menganalisis informasi, tetapi juga membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Proses ini penting karena keputusan yang baik bisa berdampak positif, baik dalam studi maupun kehidupan sehari-hari. 4 langkah penting dalam membuat keputusan yang tepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis. Sebelum membuat keputusan, penting untuk menilai semua faktor yang terkait. Ini membantu memastikan bahwa teman-teman memahami kondisi yang ada secara menyeluruh. Yang kedua, evaluasi resiko. Pertimbangkan kemungkinan konsekuensi dari setiap keputusan yang telah diambil.
Apakah ada dampak negatif yang perlu kita hindari? Yang ketiga, pertimbangan etis. Pastikan keputusan yang diambil bersifat etis dan bertanggung jawab. Artinya, keputusan tersebut tidak merugikan pihak lain dan sesuai dengan nilai moral. Yang keempat, prioritas. Tentukan dan tetapkan mana yang menjadi prioritas utama. Ini membantu teman-teman menentukan keputusan yang paling menguntungkan dan juga relevan. Dalam mengikuti langkah-langkah ini, teman-teman akan lebih siap dalam membuat keputusan yang cerdas, strategis, dan berlandaskan pertimbangan yang matang. Mahasiswa yang berpikir kritis juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Ini sangat penting agar ide pemikiran yang teman-teman miliki bisa disampaikan dengan jelas, ringkas, dan juga meyakinkan. Berikut 4 jenis komunikasi yang dapat teman-teman latih. Yang pertama, komunikasi verbal. Ini adalah kemampuan berbicara secara langsung dengan menyampaikan ide secara jelas dan juga ringkas. Dalam diskusi kelas atau presentasi, kemampuan verbal yang baik sangat diperlukan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan gerakan tangan juga penting dalam mendukung pesan yang ingin disampaikan. Bahasa tubuh yang tepat dapat memperkuat pesan verbal teman-teman. Yang ketiga, komunikasi interpersonal. Kemampuan ini membantu teman-teman membangun hubungan baik dengan lawan bicara. Kunci komunikasi interpersonal adalah mendengarkan dengan aktif dan merespon dengan tepat. Yang keempat, komunikasi tertulis. Mahasiswa juga perlu mampu menulis laporan, makalah, atau dokumen lainnya dengan bahasa yang jelas dan juga terstruktur. Kemampuan ini penting untuk menyampaikan gagasan secara profesional. Dengan menguasai semua jenis komunikasi ini, teman-teman akan lebih siap untuk berinteraksi secara efektif dalam lingkungan akademik maupun profesional. Sifat kritis merupakan salah satu aset berharga yang bisa dimiliki teman-teman sebagai mahasiswa. Dengan berpikir kritis ini, teman-teman akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan selama perkuliahan dan dalam dunia kerja nanti. Kemampuan ini membantu teman-teman memahami materi secara mendalam, mengambil keputusan yang tepat, dan berkomunikasi secara efektif. Jadi, terus latih dan kembangkan sifat kritis dalam setiap kesempatan. Dengan begitu, teman-teman tidak hanya menjadi mahasiswa yang unggul secara akademis, tapi juga siap berkontribusi secara positif di masa depan. Sekali lagi, selamat bergabung di Universitas Pamulang. Mari mengukir prestasi untuk karir yang gemilang bersama Universitas Pamulang.